Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 7 Juni 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, puluhan massa mendatangi Kejaksaan Negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo, meminta mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi. Masyarakat meminta agar Kejaksaan Negeri Karo transparan dalam penanganan kasus korupsi. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam komuniti oposisi Rakyat Independen (KORI) mendatangi Kejaksaan Negeri Kejari Kabanjahe, Kabupaten Karo. Kedatangan masyarakat ini meminta agar Kejaksaan Negeri Karo segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dan turut mendukung kinerja kejaksaan. Meminta kejaksaan bekerja secara transparan dalam mengusut kasus dugaan perjalanan fiktif di Bawaslu Karo, dugaan korupsi pada pengadaan sarana olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Karo, dan kasus dugaan korupsi di tempat pemakaman umum di Desa Salit. Kami berharap kejaksaan ke depannya tidak pandang bulu dan tidak termakan oleh isu tersebut. Di sini kami perlu tegaskan, kami dari KORI siap pasang badan, siap membantu kejaksaan bila mana diperlukan untuk menindak tegas para koruptor-koruptor yang ada di Kabupaten Karo. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kabanjahe Karo melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo Ilnardo Sitepu menjelaskan, pihaknya hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dugaan kasus korupsi, diantaranya menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK, dan yang lainnya sedang proses pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi. Untuk memperkuat bukti dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Karo meminta sejumlah uang untuk suatu perkara. Ia menegaskan dan menyangkal hal itu tidak benar. Kejaksaan Negeri Karo bekerja secara profesional dalam penanganan perkara korupsi. Perkembangan pemeriksaan atau proses hukumnya dapat diketahui melalui media sosial resmi Kejaksaan Negeri Karo. Kami dari Kejaksaan Negeri Karo tentunya respon secara positif dukungan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Karo ini. Sampai sejauh ini kami menyangkal bahwa tidak ada pemerasan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Karo, dan terkait dengan kegiatan-kegiatan penyidikan sampai sejauh ini masih dilakukan secara profesional oleh tim-tim penyidik di Kejaksaan Negeri Karo. Usai menyampaikan orasinya, puluhan massa pun membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan pihak kepolisian. Pemirsa, puluhan abang becak bermotor siang tadi melakukan aksi menuntut Wali Kota Medan untuk segera merealisasikan janjinya agar melakukan peremajaan betor sebagai ikon Kota Medan. Pengerjaan perbaikan jalan asal jadi di Kota Medan, para abang betor berharap anggarannya dapat disalurkan untuk peremajaan betor dalam mendukung peningkatan pariwisata. Aksi abang becak bermotor di depan kantor Wali Kota Medan siang tadi berorasi menuntut Bobi Nasution sebagai pejabat nomor 1 di Pemko Medan memperhatikan nasib pengemudi transportasi, khususnya abang becak. Pasca pandemi melanda di Kota Medan sangat berdampak pada pendapatan mereka yang kesehariannya mengais rezeki di jalanan semakin terpuruk. Bahkan dalam sehari tidak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan keluarga. Keterpurukan ekonomi bagi abang becak bermotor di Kota Medan beberapa waktu lalu dengan melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini diterima Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan berjanji akan membantu peremajaan becak bermotor. Dengan sejumlah program bantuan dari pemerintah yang sedang berjalan, sebagian dari abang betor di Kota Medan tidak menerima program kesejahteraan sosial. Program Pemko Medan dalam perbaikan jalan banyak ditemukan asal jadi, sehingga abang betor menilai anggaran daerah yang dikucurkan tersebut terkesan mubazir. Sebaiknya disalurkan kepada peremajaan betor untuk kesejahteraan masyarakat. Di APBD Kota Medan ini yang paling besar serapan anggaran itu ke Dinas PU Kota Medan sebesar 1,2 triliun. Jadi apa sih salahnya agak sedikit dialokasikan buat peremajaan. Nah, apalagi kami temukan banyak pekerjaan-pekerjaan proyek yang dilakukan di SPU, terutama pembuatan drainase itu sepertinya dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ini kan sayang, ini kan mubazir dalam hal penggunaan anggaran. Sementara uang negara itu adalah uang rakyat. Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa
harus dievaluasi nih kepada dinas PU dalam hal ini. Ya namanya permajaan itu ada yang dimusnahkan, ada masih tidak. Jadi kita menerbitkan nanti sudah koordinasi dengan kepolisian bahwa STN dan nomor kendaraan yang diterbitkan itu adalah nomor kendaraan pengganti dari nomor yang dimusnahkan. Dalam kesempatan itu, Abang Betor menyerahkan berkas persyaratan peremajaan Betor kepada pejabat perwakilan Pemko Medan untuk segera direalisasikan. Seorang pria bernama Nur Hisyam, warga Dusun 2, Desa Galang, Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan tim BPBD telah meninggal di sungai. Korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga dan dilakukan pencarian oleh tim BPBD selama 2 hari. Beginilah suasana evakuasi saat korban ditemukan setelah 2 hari pencarian oleh tim BPBD, TNI Polri, dan masyarakat. Kejadian bermula pada Sabtu 4 Juni 2022 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Korban Nur Hisyam berpamitan pada istrinya untuk pergi memancing di sungai di Desa Urung, Ganjang, Kecamatan Bangun Purba. Namun tidak seperti biasa, korban sudah kembali ke rumah sebelum sholat asar. Namun hingga malam hari korban tidak kunjung pulang. Istri korban langsung menghubungi relawan BPBD Deli Serdang, kemudian tim BPBD bersama TNI, Polri, dan masyarakat melakukan pencarian korban. Di hari pertama pencarian, korban belum ditemukan dan korban ditemukan setelah hari kedua. Pada saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa di Sungai Banen, Kebun Sei Kari, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai. Berjarak lebih kurang 3 km dari titik korban memancing, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Deli Serdang, Parlaguta Nasution, mengatakan selama 2 hari tim melakukan pencarian korban. Dalam upaya melakukan pencarian dibagi 2 tim. 1 tim melakukan penyisiran di sungai menggunakan 2 unit perahu karet, sementara tim lainnya melakukan penyisiran di pinggiran sungai. Kesulitan yang dialami petugas saat melakukan pencarian selain arus sungai yang cukup deras, juga adanya penyempitan di ujung sungai yang membuat perahu petugas kesulitan untuk melintas. Pada hari ini kita dengan kekuatan penuh semua tim turun, termasuk TNI Polri dan potensi yang ada pada kita libatkan untuk melakukan penyisiran di lokasi terjatuhnya sampai dengan ke Kecamatan Bangun Purba, dan ketemunya di Bangun Purba di pertemuan sungai, lokasi jatuhnya dengan Sungai Buaya, dan di situ ditemukan jenazahnya tersangkut di akar pohon. Polres Tanah Karo mengamankan pelaku pungutan liar di kawasan objek wisata air panas Dolu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Untuk mengantisipasi kegiatan pungli ini bekerja sama dengan aparat desa dan Karang Taruna Desa. Pungutan liar kembali beraksi di kawasan menuju objek wisata air panas Dolu, Kecamatan Brastagi, dan Semangat Gunung, Kabupaten Karo. Polres Tanah Karo mengamankan 3 orang pelaku, yakni RG, AF, dan NB, yang ketiganya merupakan warga desa Dolu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Penangkapan ketiga pelaku pungli ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga banyaknya video viral yang tersebar di sosial media akan maraknya pungli di kawasan objek wisata air panas yang meresahkan pengunjung. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikolas Sidaputar mengatakan para tersangka pungli ini akan dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak ada lagi yang akan melakukan hal serupa. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pungutan liar, Polresta Tanah Karo akan melakukan pembinaan bekerjasama dengan aparat desa dan Karang Taruna Desa. Kami dari Polres Tanah Karo, Satreskrim tepatnya melakukan tindakan atau penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut dengan mengamankan, melakukan proses lidik-sidik, penangkapan sampai penahanan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial RG, AF, dan MB. Kapolres Tanah Karo menghimbau wisatawan agar tidak segan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika masih terdapat tindakan pungli di wilayah Kabupaten Karo. Maraknya geng motor dan sering menimbulkan keributan serta meresahkan warga membuat pihak kepolisian turun ke jalanan untuk membubarkan. Ya, Kapolresta Deli Serdang tidak melarang adanya komunitas sepeda motor, namun jika sudah melakukan balap liar dan mengganggu pengguna jalan, polisi akan bertindak.
Pasca terjadinya keributan antar geng motor di Kecamatan Galang dan mengganggu pengguna jalan, petugas kepolisian Reserse Kota Deli Serdang melakukan razia pada semua anggota geng motor yang berkumpul pada tengah malam di pinggir jalan. Sebelum razia dilakukan, personil menggelar apel di pelataran parkir Hotel Wing di Jalan Arteri Sultan Serdang Batang Kuis. Apel kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang dengan memberikan arahan kepada personil agar memberikan himbauan dan mengutamakan pendekatan secara persuasif. Setelah mendapatkan arahan, tim langsung bergerak menyusuri titik-titik jalan yang rawan dan sering dijadikan balap liar. Pada saat melakukan patroli, terlihat sejumlah pemuda yang sedang berkumpul yang diduga hendak melakukan aksi balap liar dan langsung dibubarkan petugas. 3 tim patroli presisi anti geng motor. Yang adalah kami tidak ingin ada geng-geng motor yang membuat keributan, kerusuhan, dan membuat situasi kamtimas yang tidak baik di Kabupaten Cirebon. Bagaimana yang terjadi di minggu kemarin, ya, ada gangguan geng motor. Alhamdulillah kami dapat melakukan langkah, kami dapat mengamankan para pelaku yang melakukan kerusakan dan penganiayaan. Kapolresta Deli Serdang mengingatkan kepada orang tua untuk kerjasamanya dalam mengawasi anak-anak khususnya pada malam hari agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Pemirsa mengetahui kabar Nenek Nurjanah Borulubis yang hidup sebatang kara, warga Gang Saudara Dusun 4, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kapolresta Deli Serdang melihat langsung kondisinya. Berkoordinasi dengan pemerintahan Desa Tanjung Morawa B, Kapolresta Deli Serdang meminta agar rumah Nenek Nurjanah segera direnovasi melalui program bedah rumah. Kepala Dusun 4 Muklis mengatakan Nenek Nurjanah memiliki kebiasaan tidak betah tinggal di rumah dan sering berjalan kaki sendirian. Nenek Janah sempat ditawari oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang untuk dirawat di panti jompo, namun ia menolak. Sementara dari pihak keluarga juga jarang menjenguk karena keterbatasan ekonomi. Mendengar kabar kondisi Nenek Janah yang hidup sebatang kara, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji bersama pejabat utama merasa terpanggil hatinya dan langsung mendatangi kediaman Nenek Nurjanah. Kehadiran Kapolresta membuat warga di sekitar merasa heran dan penuh keharuan dengan kehadiran sosok Kapolresta Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji duduk di samping Nenek Janah dan berdialog penuh keakraban sambil menyerahkan bantuan kasur, dispenser, mukena, mie instan, 2 papan telur, sembako, serta makanan ringan. Disertai air mata haru, Nenek Janah mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta dan berdoa semoga kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban hidup dan kondisi kesehatan Nenek Nurjanah tetap terjaga dengan baik. Kami Polri peduli pada masyarakat. Kemudian kami turun meninjau lokasi dan bertemu langsung dengan Nenek Janah ini. Kami memberikan bantuan terkait apa yang dibutuhkan oleh beliau. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas terkait, bagaimana nih caranya agar nenek-nenek yang tinggal sebatang kara ini bisa hidup layak dan dapat terpenuhi kehidupan sehari-hari. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira,
Pemirsa, pada KTT G20 yang akan digelar pertengahan November 2022 di Bali, di mana Indonesia sebagai presidensi, 3 agenda besar yakni penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi berkelanjutan. KTT merupakan momentum penting dalam upaya menumbuhkan ekonomi Indonesia dan ekonomi global pada seluruh negara-negara berkembang yang tergabung dalam keanggotaannya. Demikian disampaikan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tengku Faizasyah didampingi staf ahli bidang hubungan antar lembaga Muhsin Syihab kepada wartawan di Medan kemarin. Disampaikan bahwa posisi Indonesia selaku pemegang presidensi memiliki hak istimewa untuk menentukan agenda yang akan menjadi pembahasan. Tengku menjelaskan penguatan arsitektur kesehatan global menjadi penting didasarkan pada pengalaman dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Berbagai kebijakan internasional terkait penanggulangan virus tersebut menurutnya harus dibicarakan lintas negara mengingat wabah yang muncul berdampak pada seluruh negara. Agenda lain yang juga tidak kalah penting yakni transformasi ekonomi digital terkait berkembangnya metode-metode pembayaran yang mengarah pada green economy. Berbagai perubahan ini menuntut adanya kesamaan persepsi dalam menyikapi perkembangan ekonomi digital antar negara-negara berkembang yang tergabung dalam G20. Tidak hanya bagi negara yang tergabung dalam G20, namun isu ini juga akan diperluas kepada forum negara-negara berkembang di belahan benua lain yang akan diundang dalam KTT tersebut. Terkait agenda pembahasan mengenai transisi energi, hal ini juga menjadi penting sebagai langkah untuk menentukan kebijakan bersama mengenai kebutuhan energi. Fokus terhadap energi yang bersumber dari bahan-bahan fosil sudah saatnya harus dicari alternatif lain, sebab persoalan energi masa depan akan berkaitan secara langsung terhadap eksistensi kehidupan bernegara. G20 penting pertama karena untuk bisa menjadi presidensi G20 paling tidak kita harus menunggu 20 tahun karena setiap tahun berganti presidensi dari satu negara ke negara lain. Salah satu yang kita pastikan dalam penyelenggaraan event-event seperti ini tidaklah sebatas menjadi penyelenggara. Kita ingin memastikan bahwa event G20 ini juga bisa dari sisi agenda, dari sisi keketuaan, hasil akhirnya ini akan menjadi sesuatu yang penting dan kelanjutan. Tidak berhenti hanya saja di saat Indonesia menjadi ketua G20, tapi akan terus menjadi salah satu topik-topik yang akan berlanjut pembahasannya di G20 selanjutnya. Kalau kita lihat memang ada 3 tema besar atau program besar di bidang kesehatan, di bidang digital ekonomi, satu lagi di bidang transisi energi ya. Transisi ada tiga isu besar ini yang kita coba pastikan menjadi keberlanjutan dari G20 di bawah Italia. Namun di kita juga kita pastikan isu-isunya juga menyangkut kepentingan negara-negara berkembang. Sementara itu, staf ahli bidang hubungan antar lembaga Muhsin Syihab menjelaskan berkaitan dengan 3 agenda ini, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI memiliki kepentingan agar seluruh masyarakat memahami dampak penting dari G20 tersebut terhadap seluruh sendi kehidupan. Karena itulah mereka turun ke Sumatera Utara dan beberapa kota lain untuk menggaungkan agenda internasional tersebut. Sebelumnya adalah agar kita bisa menangkap aspirasi dari masyarakat, tapi di sisi yang lain juga kita bisa menginformasikan kepada masyarakat apa yang akan dan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini kita juga bermaksud untuk bersama-sama mengajak masyarakat berkontribusi dalam formulasi kebijakan politik luar negeri, sehingga politik luar negeri itu tidak melulu milik diplomat Indonesia, tidak melulu milik birokrat, tetapi juga milik dari semua kalangan masyarakat, baik itu diplomat, jurnalis maupun pemangku kepentingan lain, bisnis dan sebagainya. Guna kelancaran keberangkatan calon jemaah haji kelompok terbang 5 embarkasi Medan, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Multazam dan Jabal Nur memberikan dukungan dalam bentuk doa agar calon jemaah haji siap lahir dan batin.
KBIH Multazam dan Jabal Nur juga melakukan tepung tawar sebagai pemberi motivasi dan semangat bagi seluruh calon jemaah haji. Pimpinan kelompok bimbingan haji dan umroh Multazam Medan Al-Ustadz Dr. Syafi'i yang juga sebagai pendamping bagi calon jemaah haji dari KBIH Multazam dan Jabal Nur menyampaikan agar seluruh jemaah semangat dalam melaksanakan ibadah haji karena sudah 2 tahun melaksanakan manasik haji di KBIH masing-masing. Dikatakan untuk melaksanakan ibadah haji, salah satu hal yang harus dimaknai oleh setiap calon jemaah haji adalah persahabatan karena menjadi persahabatan yang tawaf di Baitullah. Ustadz Syafi'i mengatakan perjalanan ibadah haji membutuhkan waktu yang lama sehingga seluruh calon jemaah haji harus menjalani persaudaraan yang didasari oleh iman. Sama halnya pada keberangkatan haji antara jemaah haji Multazam dan Jabal Nur yang didasari oleh tujuan yang sama menuju Baitullah, hendaknya seluruh jemaah melaksanakan ibadah haji ini agar menjadi tamu Allah yang terbaik. Ia juga berharap agar seluruh jemaah haji dari KBIH Multazam dan Jabal Nur menjadi contoh yang baik bagi semua tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji tahun 2022. Bahwa jemaah kita ini apapun ceritanya harus kita bimbing. Harus kita bimbing dalam melaksanakan ibadah mereka sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah itu sempurna, rukun, syarat-syaratnya dan sebagainya. Kenapa perlu bimbingan? Karena mereka ini kan adalah orang-orang yang tidak pernah ke tanah suci. Nggak mungkin kita biarkan begitu saja berangkat. Jadi oleh sebab itu ke depan juga kita harapkan kepada pemerintah supaya pembimbing terutama dari KBIH ini diperbanyak. Karena KBIH inilah kalau kita lihat yang memang dekat dengan jemaah. Kadang-kadang ada pun petugas yang lain tetapi barangkali tidak mempunyai pengalaman di sana. Tetapi orang-orang KBIH ini banyak yang alumni sana, berulang ke sana dan memang paham. Dan Multazam kami siap untuk membimbing ibadah ini dengan ilmu tenaga sekuat yang ada, mulai dari berangkat sampai menunaikan ibadah haji, ibadah umroh sesempurnanya. Mudah-mudahan mereka ini dapat melaksanakan haji dan umroh dan mendapatkan haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan KBIH Jabal Nur Zulfikar Hajar mengatakan seluruh calon jemaah haji yang berangkat tahun ini adalah umat muslim yang dipilih oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Pada kesempatan itu ia menitipkan jemaah haji yang berasal dari KBIH Jabal Nur bergabung bersama calon jemaah haji Multazam untuk dapat menjalankan setiap ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekah. Ustadz Zulfikar Hajar menyampaikan ibadah haji adalah salah satu ibadah yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Untuk itu, hendaknya seluruh calon jemaah haji diharapkan dapat menjalankan seluruh ibadah dengan sebaik-baiknya. Konsep yang diajarkan Nabi buat kita semua. Kalian tidak berkenalan tadi, sekarang berkenalan. Udah berkenalan nanti di Mekah bertukar pikiran. Sudah bertukar pikiran nanti orang tuh saling kamar ke kamarnya, berjenguk, mengunjungi, bahkan pulang ke tanah air, saling berkunjung. Udah itu nanti saling mengambil manfaat dan maslahat. Masing-masing ini punya kelebihan jamaah ini. Jabal Nur punya kelebihan, ada orang-orangnya. Multazam juga ada orang-orangnya, saling nanti orang ini mengambil manfaat. Kami akan terapkan nasaih, tabadul nasaih, saling menasihati. Yang konsep yang kanan ini insya Allah akan terjalin antara KBIH Multazam dengan Jabal Nur. Inilah menunjukkan di Sumatera Utara ini suatu kekuatan. Yakinlah, kalau sudah kita bersatu kita kuat. Kita kalau sudah bersatu kita pasti kuat. Tapi kalau kita tidak bersatu kita akan lemah. Tunjukkanlah melalui jamaah haji ini persaudaraan dalam Islam itu akan terwujud. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Multazam dan Jabal Nur berharap agar keberangkatan calhaj dan kegiatan ibadah di tanah suci hingga pulang ke tanah air berjalan dengan lancar. Calon jemaah haji embarkasi Medan mengaku sangat bersyukur karena bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini setelah selama 2 tahun lamanya menjalankan manasik haji di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU masing-masing. Para calon jemaah haji asal Kota Medan berharap agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat mendoakan calon jemaah haji dalam melaksanakan kegiatan ibadah haji di Tanah Suci Mekah dan pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah, syukurillah. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu selama 2 tahun kurang lebih sehingga kami dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2022. Terus kami mohon dengan bergabungnya dengan KBIH
Jabal Nur dan Al-Mutazam menjadi barokah bagi kami yang menunaikan ibadah haji tahun 2022 ini. Yang saya mohon harapkan doa dari para masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, untuk mendoakan kami agar kami dapat menjalankan ibadah haji dengan kesehatan dan keselamatan pergi baik pulang. Mungkin itu aja besar harapan kami agar kami dapat menunaikan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Mungkin ini kali pertamanya saya berangkat haji. Semoga ilmu-ilmu yang saya dapatkan di KBIH bisa saya terapkan di tanah suci sana, dan semoga saya dan keluarga bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Perasaan saya itu sangat bersyukur kepada Allah, terutama saya bersyukur ada Mutajam yang membantu kami semua. Selama ini kami berharap 2,5 tahun untuk menuju Baitullah. Mutajam banyak membantu dan membuat perjalanan haji kami lancar saat ini. Ya, harapannya apa nih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara Kota Medan? Harapan saya untuk seluruh masyarakat Kota Medan agar menunaikan ibadah haji kita, yang penting kesabaran, keikhlasan harus diutamakan di dalam diri kita untuk menuju rumah Allah. Pemirsa, Penasehat Dharma Wanita Persatuan DWP Sumut Nawal Lubis menepung tawari anggota DWP Sumut yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2022. Tepung tawar ini merupakan tradisi untuk memberikan motivasi maupun semangat bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah agar menjadi haji yang mabrur. Tepung tawar digelar di aula kantor DWP Sumut Jalan Cikditiro Medan kemarin. Acara juga diisi dengan tausiah yang disampaikan Ustadz Hendra Wibowo. Selain penasehat DWP Sumut Nawal Lubis, turut menepung tawari Ketua DWP Sumut Linda Fauzia Haris Lubis dan para pengurus DWP Sumut. Sedangkan anggota DWP Sumut yang ditepung tawari tersebut masing-masing Nyonya Tini Syafruddin dari Kasbang Polin Mas Sumut dan Nyonya Tuti Bahrudin dari Dinas Pertanian Sumut. Nawal Lubis berharap anggota DWP Sumut yang mendapat giliran berangkat haji pada tahun ini mendapat predikat haji yang mabrur. Juga dimintakan kepada jemaah haji yang berangkat untuk dapat mendoakan Sumut agar terhindar dari segala penyakit berbahaya maupun musibah bencana. Yang dari Sumatera nanti sesampai di sana dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, tanpa kurang suatu apapun, sehat semuanya, sampai nanti kembali selamat mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Tausiah Ustadz Hendra Wibowo menyampaikan bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah puncak bagi umat Islam sesuai dengan rukun Islam. Untuk itu disampaikan agar jemaah haji dapat memanfaatkan waktu dengan terus beribadah dan banyak berdoa, serta dapat menahan emosi dan perbanyak sabar agar kembali ke tanah air mendapat predikat haji yang mabrur. Kami atau saya pribadi mewakili Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara berharap untuk calon-calon Duyufur Rahman yang berangkat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, pertama mantapkan niat, yang kedua jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya lahir batin, dan yang ketiga fokus untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan jamaah-jamaah haji kita pada tahun ini, khususnya wilayah Sumatera Utara, ini senantiasa dapat menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Selain ditepung tawari, calon jemaah haji anggota DWP Sumut ini juga dilakukan upah-upah oleh penasehat DWP Sumut Nawal Lubis bersama Ustadz Hendra Wibowo dan ketua maupun pengurus DWP Sumut, sekaligus diberikan bingkisan. Setelah sempat 2 tahun tertunda, pemerintah Kota Binjai kembali memberangkatkan 125 calon jemaah haji dengan kloter 2 embarkasi Kuala Namu Deli Serdang. Untuk mengantisipasi cuaca ekstrim hingga 50 derajat Celcius di Tanah Suci, Pemko Binjai juga memberikan obat-obatan tambahan yang diperlukan jemaah selama di Tanah Suci. Menjelang keberangkatan masuk asrama Haji Medan yang direncanakan pada 11 Juni mendatang, hari ini pemerintah Kota Binjai melaksanakan manasik haji akbar sekaligus tepung tawar kepada 125 calon jemaah haji yang dilaksanakan di Pendopo Umar Baki, Kota Binjai. Pelaksanaan tepung tawar calon jemaah haji ini dilakukan Wali Kota Binjai Amir Hamzah, didampingi Wakil Wali Kota Binjai serta sejumlah unsur Muspida lainnya.
Sebelum pelaksanaan tepung tawar, calon haji juga diberikan obat-obatan yang diharapkan bisa membantu jemaah haji dalam menghadapi cuaca ekstrim sekitar 50 derajat Celcius selama di Tanah Suci. Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan seluruh calon jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan selama di Tanah Suci karena musim haji tahun ini bersamaan dengan puncak panas sekitar 50 derajat Celcius. Wali Kota juga menghimbau agar para jemaah memperbanyak minum air putih dan makan secara teratur agar tetap bisa menjaga kesehatan. Kepada calon jemaah haji Rahman ini supaya mereka tetap menjaga kesehatan karena informasi dan bahwasanya cuaca agak sedikit ekstrim sampai 50 derajat Celcius. Pemerintah kota menyiapkan obat-obatan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di sana. 125 calon jemaah haji Kota Binjai direncanakan akan masuk ke Asrama Haji Medan pada 11 Juni mendatang dan akan berangkat ke Tanah Suci pada 12 Juni melalui kloter 2 embarkasi Kuala Namu Deli Serdang dan bergabung dengan calon jemaah haji asal Labuhan Batu Selatan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan Kabupaten Karo. Sebelum berangkat, seluruh calon jemaah haji juga diwajibkan melakukan tes PCR. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional di Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan cukup tinggi. Kenaikan harga tertinggi terdapat pada komoditas cabai merah naik hingga hampir 2 kali lipat dari harga biasanya. Naiknya harga sejumlah bahan pokok terdapat di salah satu pasar Gambir Kota Tebing Tinggi. Seperti harga cabai merah yang biasanya Rp30.000 naik menjadi Rp52.000 per kilogram. Cabai hijau dari harga Rp20.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dijual Rp48.000 per kilogram. Harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Selain harga cabai, sejumlah komoditi lainnya seperti bawang merah, sayur mayur seperti tomat dan kol kenaikan rata-rata Rp4.000 per kilogram. Selain itu, komoditas telur juga mengalami kenaikan, seperti telur jenis super naik menjadi Rp54.000 per papan. Harga sebelumnya hanya Rp45.000 per papan. Salah seorang pedagang Manik mengatakan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok ini lebih tinggi jika dibandingkan pada saat Lebaran lalu. Hal ini disebabkan berkurangnya pasokan ke pasar Gambir dan menurunnya daya beli masyarakat sehingga omset para pedagang juga menurun. Ya, kalau untuk sementara ini mungkin dari segi pasokan yang kurang, terus mungkin ada juga usaha yang gagal sampai mengalami kenaikan segitu besarnya. Ya, kalau masalah pengaruh ke omset jelas pengaruh. Yang biasanya orang beli per kilo, sekarang per ons semua. Jauh lebih tinggi nih daripada Lebaran kemarin.
Para pedagang berharap pemerintah Kota Tebing Tinggi turun ke lapangan untuk memantau naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok sehingga normal kembali. Pemirsa, sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan guru profesional yang sudah kaya akan pengalaman mengajar. Setelah menerima surat keputusan P3K dengan perjanjian kerja dengan konsekuensi siap ditempatkan di mana saja di unit kerja masing-masing. Hal tersebut disampaikan Bupati Toba Poltak Sitorus dalam arahannya pada acara pengangkatan guru P3K di lingkungan Pemkab Toba tahun 2022 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Toba. Salah seorang guru P3K, Boni Pariatas Siagian, mengatakan dirinya sudah 17 tahun menunggu diangkat menjadi ASN. Ia merasa senang setelah diterima menjadi guru P3K. Ia berharap dengan penerimaan guru P3K yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini dapat lebih memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Toba. Dengan pengangkatan guru P3K ini, kekurangan guru untuk daerah-daerah tertinggal dapat diatasi. Saya merasa dikasih sekali. Sudah 18 tahun mengabdi, baru kali ini kena angkat jadi P3K. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah karena pemerintah memberikan perhatian kepada kami yang sudah lama mengabdi, terutama di sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok negara kita ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Toba Agus Sitorus mengatakan para guru mengemban peran yang sentral sebagai tenaga pendidik. Sebanyak 198 orang guru P3K hasil seleksi kompetensi pertama pada tahun 2021 ini menumpukan harapan yang sangat besar sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia peserta didik. Para guru P3K ini bersedia mengabdi sesuai dengan perjanjian kerja. Jika mengusulkan pindah, maka dianggap mengundurkan diri. Dengan demikian akan dilakukan pemutusan perjanjian kerja. Dikatakan masa kontrak P3K ini berlaku selama 5 tahun dan dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan penilaian prestasi kerja. Agus Sitorus berharap guru yang diangkat menjadi P3K ini agar bekerja secara profesional dan dapat menjalin kerjasama yang baik di lingkungan unit kerjanya. Baik sesuai dengan manajemen ASN bahwa yang dikatakan itu ASN terdiri dari PNS dan P3K. Oleh karena itu para pegawai ataupun guru-guru yang dikatakan tenaga honor atau tenaga kontrak itu nanti akan terus-menerus diseleksi melalui proses P3K. Ketua Umum KONI Kota Medan Edi Hasibarani membuka kejuaraan cabang olahraga petangki se-Sumatera Utara memperebutkan Piala Wali Kota Medan pagi tadi. Pembukaan kejuaraan yang dilaksanakan di kawasan Sport Center Jalan Pancing Medan dihadiri Ketua Umum Pemprov Cabur Petangki Sumatera Utara Liliana Puspasari dan mewakili Kadispora Kota Medan Ika Handayani Tarigan. Ketua Pengcap Olahraga Petangki Kota Medan Abdul Latif Rusdi menjelaskan kejuaraan cabur petangki memperebutkan Piala Wali Kota Medan diikuti 107 orang peserta dari 10 klub berasal dari 4 kabupaten kota di Sumatera Utara mempertandingkan 8 nomor pertandingan. Tujuannya selain untuk ajang seleksi menuju Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022, sekaligus untuk lebih memasyarakatkan olahraga petangki di kalangan pelajar. Ketua Umum KONI Kota Medan Edi Hasibarani mengatakan salah satu faktor yang bisa membuat atlet meraih prestasi adalah banyak mengikuti kejuaraan atau turnamen. Meskipun cabang olahraga petangki baru akan dipertandingkan pada PON mendatang, tetapi peluang untuk menyumbangkan medali sangat besar. Kepada peserta kejuaraan diminta untuk semangat dan memiliki mimpi untuk menjadi juara. Cabang petang ini merupakan cabur baru yang punya harapan baik. Jujur saja karena cabur ini belum merata, sehingga kita harus memasang strategi sehingga kita bisa mendulang banyak medali dari sini. Karena pasti daerah-daerah lain belum bisa mengukur kekuatannya di cabur ini. Kita berharap petang memberikan kontribusi perolehan medali untuk Kota Medan yang cukup signifikan lah, sehingga kita akan lebih bersemangat untuk membina ini ke depan. Ketua Umum Pemprov Cabang Olahraga Petang Sumatera Utara Liliana Puspasari menyampaikan terima kasihnya kepada KONI Kota Medan yang setiap tahunnya melaksanakan kejuaraan cabang olahraga petang. Menurut Liliana Puspasari, minat para pelajar dan masyarakat untuk menekuni olahraga petang sangat banyak dan peluang untuk meraih prestasi di PON mendatang cukup besar. Sebab dari 18 nomor yang dipertandingkan, Sumut akan mengikuti 13 nomor pertandingan.
Dari Ketua Federasi Olahraga Petang Indonesia Sumatera Utara sangat apresiasi dengan kegiatan dari Fopi Medan untuk kejuaraan petang sesumut untuk Piala Wali Kota Medan tahun 2022. Kami juga terima kasih kepada Bapak Wali Kota Medan, Pak Bobi, yang telah memberikan fasilitas atas kegiatan ini, sehingga diharapkan dengan kegiatan ini bisa kita mendapat atlet-atlet yang untuk regenerasi dan untuk persiapan dari PON 2024 nanti. Alhamdulillah sampai saat sekarang Fopi Sumut sudah mempunyai 10 atlet pelada untuk jangka panjang, 5 putra dan 5 putri. Target kita Bu, target kita sebanyak mungkin untuk persiapan kita di 13 nomor di PON nanti di Sumut Aceh. Ini berapa medali Bu? 13 medali. Keberadaan olahraga dan prasarana yang dimiliki berpotensi mendukung kemajuan suatu daerah. Sehubungan dengan itu, jajaran kepengurusan Komite Olahraga Nasional KONI yang sudah terbentuk hingga tingkat kabupaten kota diminta berinovasi membangkitkan budaya olahraga prestasi. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KONI Sumut John Ismail Lubis di hadapan anggota dan kepengurusan KONI Kabupaten Nias Utara yang baru dilantik di Lotu kemarin. Dikatakan saat ini masih terdapat daerah yang tidak memprioritaskan kegiatan olahraga sebagai muatan kebijakan dan program pembangunan selama masa pandemi. Lumpuhnya aktivitas olahraga selama pandemi saat ini harus bangkit kembali. Untuk itu inovasi jajaran KONI di seluruh tingkat daerah dituntut berinovasi melakukan perkembangan olahraga kreatif melalui event-event lokal maupun regional yang dapat menjadi sarana promosi potensi daerah, sehingga berdampak terhadap majunya sektor-sektor lainnya sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk KONI memajukan olahraga prestasi khususnya di Nias Utara sehingga nantinya Nias Utara bisa tempat dilaksanakan baik bersifat kejurda bahkan kejuaraan nasional pun beliau welcome untuk dilakukan di Nias Utara. Sukses. Saya rasa kita utamakan dulu cabang olahraga yang tidak memerlukan sarana yang begitu spesifik. Umpamanya cabang-cabang bela diri di mana saja bisa dilakukan. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Nias Utara mulai tahun ini telah bertekad membangkitkan kembali kegiatan olahraga. Bahkan beberapa event lokal seperti Bupati Nias Utara Cup telah diselenggarakan untuk memperebutkan piala dan penghargaan dengan melibatkan perwakilan seluruh wilayah. Ini adalah wadah daripada sebuah organisasi, khususnya pelaksanaan event ini adalah kesempatan kepada daerah untuk mengeksposkan daerahnya, untuk melakukan hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi dan pusat, dan begitu juga untuk daerah itu sendiri dalam membangun silaturahmi sinergi dalam berpikir bersama membangun daerah itu sendiri. Amizaro Waruwu mengatakan pemerintah daerah menilai Komite Olahraga Nasional sebagai wadah resmi bagi cabang-cabang olahraga, menjadi mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan pada bidang kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga dengan memanfaatkan dan memelihara seluruh prasarana dan sarana fisik yang telah dibangun dari APBN dan APBD daerah. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman,
Ya, pemirsa, bila Anda melintas ke kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Anda akan menemukan hal yang aneh di sekitar jalan lintas Sumatera, yaitu di Desa Payah Perupuk. Hal aneh ini adalah banyaknya dodol yang dibungkus menyerupai pocong, mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Mendengar namanya pasti Anda takut, tapi itu hanya sebutan saja, sebab dodol ini dibungkus dengan pelepah pinang yang biasanya disebut orang sekitar dengan upeh pinang yang warnanya putih. Isi dodol ini biasa saja seperti dodol pada umumnya. Namun yang membuat dodol ini berbeda dan menyerupai pocong adalah karena bungkusnya yang putih diikat ujung ke ujung mirip dengan pocong. Apalagi dodol ini begitu mudah kita temui di sepanjang jalan dijajakan para pedagang. Cara membuat dodol ini seperti dodol pada umumnya, terbuat dari bahan tepung terigu, pulut, gula merah asli, santan secukupnya, dan dimasak menggunakan tungku dan masih menggunakan kayu bakar. Memasaknya butuh waktu sekitar 3 atau 4 jam. Rasa dodol pocong ini berbagai macam. Ada rasa pandan, durian, dan wijen. Sekali merasakan dodol ini pasti akan ketagihan, merasakan nikmatnya rasa dodol pocong, dan akan kembali lagi untuk membelinya. Menurut Rahman, cara membuat dodol pocong ini seperti dodol pada umumnya. Namun kemasan yang berbeda karena ada dodol pocong yang kecil dan ada juga yang besar tergantung keinginan. Dodol ini banyak juga diminati wisatawan dari luar negeri. Banyak juga yang suka melihat bentuknya yang bergelantungan dan banyak yang bertanya terbuat dari apa karena mirip dengan pocong. Biasanya dijajakan kemana aja tuh? Luar negeri ada juga katanya. Mana yang pingin, selera nengok ya, suka nengok itu. Udah. Aneh ke tengoknya tuh, udah lupih tuh kan. Apa ini, orang tuh tak tahu itu pembungkusnya apa, kata dia bilang. Tak tahu upih itu kan. Kalau awak pikir-pikir kan apa lah ini, kata dia bilang. Upih pinang ya? Upih pinang, upih pinang. Apabila Anda melintasi jalan ini, tidak ada salahnya untuk merasakan dodol pocong atau sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Sementara itu pemirsa, masyarakat Samosir pada umumnya banyak memanfaatkan perairan Danau Toba sebagai tempat untuk mengais rezeki dalam menyambung hidup sehari-hari. Seperti di Desa Cinta Damai, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, warga memanfaatkan Danau Toba dengan berburu udang lobster air tawar. Potongan kelapa sebagai umpan makanan udang lobster menggunakan perahu mesin sederhana ke Danau Toba. Berburu udang lobster dilakukan pagi hari oleh warga. Ratusan bubu alat berburu udang lobster ditempatkan di 20 lokasi di perairan Danau Toba. Harga penjualan udang drastis menurun sejak masa pandemi. Dengan membawa potongan daging kelapa yang sudah dibelah berukuran kecil ini, warga menggunakannya sebagai umpan udang lobster air tawar di Danau Toba. Pagi hari warga Desa Cinta Damai ini berangkat ke perairan Danau Toba yang cukup dalam untuk mengais rezeki dengan berburu udang yang menggunakan alat sederhana berupa bubu. Cukup menguji nyali, meski mengandalkan perahu mesin yang sederhana tidak membuat surut untuk mencari rezeki dengan berburu udang lobster di Danau Toba. Ratusan bubu yang terbuat dari kawat berisi potongan kelapa yang diikat dengan tali digunakan warga memburu udang lobster sebagai alat ditempatkan di sejumlah titik pada kedalaman air Danau Toba. Sementara itu bubu yang berisi potongan kelapa yang diikat dengan tali masuk ke dalam air Danau Toba pun saat ditarik warga ternyata mendapatkan udang lobster hasil buruan. Salah seorang pemburu udang lobster, Herbin Sinaga, mengatakan bubu alat berburu udang lobster miliknya di Danau Toba yang ditempatkan pada 20 lokasi di perairan Danau Toba dekat setiap hari. Rata-rata dapat menghasilkan 10 kilo udang lobster hasil tangkapan buruannya. Akibat masa pandemi, kini harga penjualan udang pun drastis menurun menjadi Rp60.000 per kilonya. Mengais rezeki dengan berburu udang di Danau Toba setiap pagi yang dilakukan oleh warga diharapkan bisa mendapatkan hasil memuaskan untuk menghidupi keluarga. Warga juga berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir memberikan bantuan berupa perahu mesin motor digunakan warga untuk berburu menangkap udang di Danau Toba. Hari kita subuh jam 5 itu sudah bangun, istirahat bentar, baru kita berangkat naik sampan ini, pakai naik sampan begini. Ada berapa yang dimiliki saudara untuk mengambil udang itu? Ya, untuk sementara ini karena masih musim ombak, jadi ada sekitar 400 bubu.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Dantoro. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.